Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas B akan memaparkan makalah metode numerik yang telah kami kaji. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nadila Suci Permatasari dengan nomor induk mahasiswa 2209569. Di sini saya bersama dua rekan saya, kepadanya saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cahaya Mutakin dengan NIM 2201144. Dengan saya sendiri, Naufal Alam Saramanda dengan NIM 2200763. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada pembagian tugas. Yang pertama ada Cahya Mutakin dengan mengerjakan tugas eksekutif summary, limitasi dan rekomendasi, serta project reference. Yang kedua ada saya, Nadila Suci Permatasari, mengerjakan background summary dan kesimpulan. Yang ketiga ada Naufal Alamsyah Ramanda yang mengerjakan metode dan hasil penelitian. Nah, untuk identitas artikel sendiri, kami mengambil eh, makalah yang atau artikel yang berjudul Kajian Komputasi Numerik Model Integratif pada Difraksi Celah Lingkaran menggunakan metode pendekatan Simpson 1/3. Ada authors, Friedenemes Anggur, Ali Warsito, Albert Chico Johannes, Andreas C. Halwoks. Dan afiliasinya Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Jalan Adi Sucipto Penfui Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 85148 Indonesia. Identitas jurnalnya Jurnal Fisika Vol 4 nomor 2 Oktober 2009. Nah, selanjutnya ada executive summary yang akan disampaikan oleh Saudara Cahya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Nadila. Selanjutnya ada Executive Summary. Alasan kami memilih artikel ini karena ingin lebih mengetahui penggunaan metode pendekatan Simpson 1/3 pada difraksi celah lingkaran. Selain itu, bahasa dalam artikel ini berbahasa Indonesia, memudahkan kami dalam pengerjaan dan tidak ada kekeliruan dalam penerjemahan. Artikel ini juga memiliki struktur artikel ilmiah yang baik dan rapi. Elemen-elemen pada artikel seperti tabel, gambar, rumus, dan grafik yang terstruktur dengan baik membuat kami memilih artikel ini dalam pembuatan makalah sebagai tugas UAS metode numerik. Dikembalikan kepada Saudari Nadila. Terima kasih kepada Saudara Cahya. Selanjutnya ada background summary yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pernyataan masalah. Penggunaan metode Simpson 1/3 untuk menghitung integral Bessel menentukan jarak antara dua intensitas pada pita perang dan memplot pola intensitas cahaya versus jarak untuk kasus difraksi celah melingkar. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan rumitnya perhitungan intensitas difraksi pada celah melingkar. Yang kedua ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang muncul dari latar belakang dan rumusan masalah ini antara lain integrasi metode numerik seperti pendekatan Simpson 1/3 untuk menghitung intensitas difraksi pada celah melingkar. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Difraksi adalah fenomena perambatan arah gelombang melalui suatu medium atau celah yang menghasilkan pola khusus ketika cahaya melewati berbagai jenis celah, seperti celah tunggal, celah ganda, celah persegi panjang, celah lingkaran, dan sebagainya. Pola tersebut berupa pola garis gelap dan terang yang teramati pada layar. Penelitian ini tertuju pada difraksi celah lingkaran, suatu kasus yang lebih kompleks. Selanjutnya ada alasan. Alasannya adalah untuk mempelajari dan menganalisis pola difraksi celah melingkar menggunakan fungsi Bessel dan metode integral Simpson 1/3 dengan tujuan menyediakan model komputasi yang secara akurat menghitung distribusi intensitas pola difraksi dan membandingkannya dengan solusi analitik. Selanjutnya ada metode dan hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Naufal. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang telah Anda berikan kepada saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang metode. Nah, di dalam metode ini,
Dalam artikel ini juga dilakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan juga mengimplementasikan metode komputasi dalam menyelesaikan kasus di praksi celah berbentuk lingkaran. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode komputasi Simpson 1/3 dan solusi analitik menggunakan tabel fungsi Bessel. Tahapan penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis model persamaan difraksi celah berbentuk lingkaran. Persamaan ini juga kemudian ditransformasikan menjadi bentuk integrasi fungsi Bessel. Selanjutnya, dilakukan implementasi model komputasi dengan merancang sebuah flowchart atau diagram alir sebagai alur logika dan algoritma dalam menyelesaikan kasus difraksi celah berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu dilakukanlah sebuah pengujian program menggunakan metode komputasi Simpson 1/3. Nah, hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan solusi analitik yang telah diketahui sebelumnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi presisi dan akurasi dari metode komputasi yang digunakan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Naufal. Kepadanya saya persilahkan. Nah, jadi setelah kita diskusi, setelah kita merancang sebuah artikel yang telah kami kaji, jadi menurut pemahaman kami mengenai hasil penelitian yang kami temukan itu adalah yang pertama, bagian mengenai hasil perancangan aplikasi pengolahan komputasi numerik di proyeksi lingkaran. Jadi yang pertama kami pahami yaitu tentang perancangan aplikasi. Di sini itu menjelaskan bahwa perancangan aplikasi itu adalah sebuah pengolahan komputasi numerik di fraksi celah berbentuk lingkaran menggunakan pemrograman Borland Delphi 7. Yang kedua yang telah kami kaji yaitu tampilan utama program. Nah, selanjutnya tentang tampilan utama pada program, di sini juga menjelaskan bahwa pada tampilan utama program ini terdapat objek dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, mengenai hasil pengujian solusi analitik. Nah, hasil pengujian solusi analitik ini menjelaskan bahwa penyelesaian secara analitik yang digunakan untuk penyelesaian kasus ini menggunakan tabel fungsi Bessel. Nah, tabel fungsi ini Bessel ini sendiri yang digunakan sebagai solusi eksak untuk pendekatan nilai dari solusi analitik yang dipakai dalam menyelesaikan kasus ini. Jadi, inti dari hasil pengujian solusi analitik ini kita bisa tahu bahwa setiap ada kasus yang mirip seperti ini, itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu termasuk menggunakan tabel fungsi Bessel dan juga nilai intensitas solusi analitik serta setelah tahu hasil dari nilai intensitas difraksi celah lingkaran selanjutnya, kita bisa tahu grafik dari solusi analitik fungsi Bessel order 1 ini dan juga grafik dari solusi analitik intensitas difraksi celah lingkaran. Yang keempat, ada analisis distribusi intensitas cahaya di fraksi celah lingkaran. Jadi, menurut pemahaman kami, di bagian analisa ini, distribusi intensitas cahaya di fraksi celah lingkaran ini menjelaskan mengenai batas-batas nilai yang akan digunakan dalam metode Simpson 1/3. Setelah dilakukan sebuah perhitungan secara komputasi, maka hasil yang telah didapatkan bisa terlihat pada tabel 2. Selanjutnya, tabel yang ketiga itu merupakan hasil perhitungan nilai intensitas difraksi celah lingkaran, minimum dan maksimum yang diperoleh menggunakan metode Simpson 1/3. Setelah itu, melakukan hasil perhitungan pada tabel 3 menampilkan hasil pengujian program menggunakan metode komputasi Simpson 1/3. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pendekatan integrasi Simpson 1/3 itu hampir mendekati hasil yang telah diperoleh secara analitik. Dari hasil ini, kita dapat menghitungnya nilai error dari program terhadap nilai eksak itu secara analitik dan diperoleh nilai error yang kecil. Dan yang terakhir, yang kelima, ada analisa solusi jarak pada distribusi intensitas cahaya di fraksi celah lingkaran. Jadi, menurut pemahaman kami yang bagian ini, yaitu penentuan jarak antara intensitas dilakukan pada parameter yang nilainya diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap jarak antara intensitas. Nah, parameter yang diubah-ubah ini tersebut itu adalah panjang gelombang,
lebar celah lingkaran, dan jarak antara celah dengan layar. Setelah itu, dilakukan serangkaian proses komputasi, maka hasil yang didapat terlihat pada tabel 4, 5, dan 6. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Naufal yang telah menyampaikan hasil penelitiannya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Cahya. Kepadanya, Terima kasih kepada Saudara Nadila. Selanjutnya ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, solusi untuk kasus difraksi celah lingkaran berhasil ditemukan dengan menemukan nilai integrasi Bessel menggunakan metode Simpson 1/3. Kedua, penerapan dua metode Simpson 1/3 dilakukan dengan menggunakan pemrograman Borland-Delphi 7 dan dituliskan dalam bahasa Pascal. Ketiga, hasil perhitungan metode Simpson 1/3 menghasilkan tiga titik puncak, di mana puncak pertama adalah untuk terang pusat pada jarak 0,3 cm dengan intensitas 0,9 sekian. Keempat, dua puncak lainnya mewakili pita terang pertama pada jarak 5,1 cm dengan intensitas 0,017 sekian, dan puncak kedua pada jarak 8,6 cm dengan intensitas 0,03 sekian. Kelima, intensitas yang sama dengan 0,01 sekian terjadi pada gelap pertama pada jarak 3,8 cm. Keenam, ketika nilai panjang gelombang sumber dan jarak antara celah dan layar diperbesar, nilai jaraknya semakin besar, mengakibatkan lebar pita terang yang semakin besar. Ketujuh, grafik pola intensitas menurun menunjukkan pola cincin gelap terang yang semakin besar seiring dengan peningkatan panjang gelombang sumber. Kedelapan, nilai error dari program terhadap nilai eksak secara analitik adalah min 7,95 dikali 10 pangkat min 6, min 6,07 dikali 10 pangkat min 6 dan 2,25 dikali 10 pangkat min 6 menunjukkan bahwa hasil pendekatan dengan metode Simpson 1/3 dapat diterima dan program berfungsi dengan baik. Kesembilan, berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada kasus ini dengan menggunakan metode integrasi lain guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang intensitas difraksi celah berbentuk lingkaran. Dikembalikan kepada Saudari Nadila. baik, terima kasih kepada Saudara Cahya yang telah memaparkan kesimpulan. Selanjutnya ada limitasi dan rekomendasi. Yang pertama ada limitasi. Untuk limitasi atau kekurangan dalam artikel ini, tidak membahas ketelitian metode Simpson 1/3 jika dibandingkan dengan metode integrasi lainnya. Artikel ini juga tidak membahas efisiensi komputasi atau kompleksitas waktu dari metode Simpson 1/3. Selanjutnya ada rekomendasi. Untuk rekomendasi atau saran yang dapat kami berikan adalah menyarankan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan metode integrasi lainnya untuk menyelesaikan masalah difraksi. Penelitian yang lebih mendalam tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai integrasi. Sekian pemaparan dari makalah metode numerik yang telah kami kaji. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.